الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat muslimin jemaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas semua curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita hingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di atas keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan kita memuji Allah Azza wa Jalla karena hidayah-Nya dan taufik-Nya yang bisa memudahkan kita untuk bisa berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Tugas kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla atau kewajiban yang diemban oleh kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla sudah tertuangkan dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Hafalan tuh. Surah Al-Bayyinah yang sering kita dengarkan dan kita baca bahwa tugas atau amanah yang diembankan, yang dipikulkan kepada semua manusia, terutama orang-orang yang mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla, adalah sudah dituangkan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah. Mari kita baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata terus wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tadi kan? Ada pegangan ini? Wa ma umiru, kata Allah Azza wa Jalla, apa? Tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, ya, memerintahkan kepada kita kecuali, ya, kata Allah Azza wa Jalla, liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kecuali kita disuruh beribadah kepada Allah. Jadi tugas utama kita ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Nah, tugas inilah yang kemudian dialihkan ke tugas-tugas yang tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak ditugaskan oleh Allah kepada kita. Maka lihat, banyak orang yang menukar tugasnya dengan tugas dunia, yang mereka semuanya notabene-nya mengharapkan kebahagiaan. Maka orang-orang yang menukar tugasnya dengan bukan dengan tugas yang telah Allah amanahkan kepadanya, maka mereka akan mendapatkan balasan-balasan dari apa yang mereka perbuat. Ya, mau mengatakan apa? Ya, mukhlisina lahud-din. Ya, kata Allah, hunafa'a wa yuqimus shalah. Tugas yang pertama setelah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan
zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Apa artinya? Itu adalah agama yang lurus. Dari sini kita sadar dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berada di jalan yang lurus dengan kita menuangkan semua energi kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, umur terutama itu di atas. Karena tidaklah seseorang sampai kepada puncak ibadah atau terkoneksi dengan Allah Azza wa Jalla tanpa ada saluran koneksinya. Kira-kira koneksi sama Allah apa kira-kira jemaah? Apa kira-kira koneksinya sama Allah? Antum punya handphone, kira-kira koneksinya apa? Sinyal. Secanggih apapun handphone yang kita miliki, kalau nggak punya sinyal, nggak ada manfaatnya. Makanya kita pasang wifi di rumah-rumah kita supaya apa? Kita bisa terkoneksi dan bisa mengaktifkan seluruh handphone kita. Ya, berselancar di dunia maya, bisa buka YouTube dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sinyal. Coba sinyalnya nggak ada, berfungsi handphonenya? Dihubungi nggak bisa, antum WA nggak bisa, telepon nggak bisa, buka YouTube nggak bisa, Google nggak bisa, ya, semua nggak bisa. Maka Allah Azza wa Jalla bisa terkoneksikan, ya, semua amal ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu dengan satu perangkat. Apa nih perangkatnya? Flash. Mutunya apa? Apapun gadgetnya, apa itu? Flash solusinya. Wih, keren. Ini kalau antum butuh sinyal handphone, ya. Tapi kalau kita butuh sinyal sampai kepada Allah, seluruh aktivitas hidup kita, ya, seluruh amal kita dari mulai yang wajib sampai yang sunnah, yang besar sampai yang kecil, maka tidak ada koneksi yang paling baik yang menentukan itu kecuali apa? Iman. Dan firman Allah Azza wa Jalla, ya, dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Siapa orang yang bisa ikhlas dalam beribadah? Siapa mereka? Orang yang beriman. Orang yang bisa sampai kepada koneksi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang punya koneksi langsung imannya dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, dalilnya adalah man amila shalihan min dzakarin aw untha, terus wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Laki-laki maupun perempuan, dia beramal soleh, punya koneksi iman sama Allah. Dasarnya apa? Iman sama Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh amal solehnya laki-laki perempuan terima sama Allah Azza wa Jalla. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah jamin untuk dia bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah jamin, jemaah. Ya, maka bahagia sudah tiga. Yang pertama apa? Bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat. Maka doa kita pas banget. Doa sapu jagat apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil waqina adzabannar. Allah jauhkan kita dari neraka. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, akankah kita bisa mendapatkan koneksi ini tanpa ada usaha? Pertanyaan kita, pertanyaan sama antum, kita ini butuh iman atau iman butuh antum? Nah, kita ini butuh iman atau iman butuh kita? Kita butuh iman, seharusnya kita menjaga iman kita. Apa kata Imam Al-Bukhari? Beliau mengatakan apa?
Al-imanu qaulun wa fi'lun. Yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil isyan. Beliau mengatakan kalau kita butuh iman, seharusnya apa? Kata beliau, iman itu adalah qaulun, perkataan, wa fi'lun, dan perbuatan. Maka coba lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah yang tadi, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Allah gandingkan kalimat iman dan amal saleh. Maka seharusnya kalau kita ngaku dirinya mukmin, amalnya harus saleh. Semua perbuatannya harus saleh. Kenapa? Karena dagangan Allah itu mahal, kata Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mehong. Dan ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Orang pengen surga, sholat juga enggak, puasa juga enggak, zakat juga enggak, amal soleh ditinggalkan. Bagaimana mungkin surga akan datang kepada kita? Bagaimana mungkin kita bisa? Dan saya contohkan, cuma Allah Subhanahu wa taala muliakan istri Firaun, siapa namanya? Asia. Saya tanya sama antum, mengapa Asia itu bisa bersabar sepanjang hayatnya bersama Firaun? Siapa yang jawab? Karena dia yakin bahwa barang dengan Allah itu mahal, maka dibutuhkan kesabaran bersama suami yang Masya Allah begitu luar biasanya. Kita ini punya suami nggak seperti Firaun, pun sama dengan suami istri kita nggak seperti Firaun. Jangan Asia, kalau Asia mah sabar. Makanya kalau antum dengar antum pulang, istri antum ngomel-ngomel, sabar. Karena kita apa? Sabar itu langkah untuk menuju surga. Sabar itu mahal tidak? Sabar mahal apa tidak? Mahal sampai Allah ganjar apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Orang yang punya sifat sabar pada dirinya, dalam bentuk apapun dia diuji oleh Allah. Makanya apa? Dunia ini bala coba. Dunia ini apa? Bala. Atau bala? Ujian. Makanya Allah katakan apa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Terus wa basyiris sabirin. Karena dunia kita duduk hari ini bala jemaah, ujian. Coba, apa yang bukan ujian jemaah? Antum pakai baju itu ujian buat antum. Antum datang ke masjid pengen milih baju, antum masih milih baju mana yang pas buat anak, baju mana yang Allah cintai. Karena Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, imannya naik, yazidu, dia nambah karena ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan pernah mencampuri imannya dengan apa? Perbuatan zalim. Tanya sama antum nendang sendal orang zalim enggak? Ayo jawab dulu. Antum nendang sendal orang nih keluar masjid, zalim enggak? Zalim. Antum nginjak sendal orang, zalim apa tidak? Zalim, tidak boleh. Apalagi antum ngeludahi sendal orang.
Ketika dipakai ternyata ada lendirnya. Walaupun cakep mukanya tetap aja lendir. Tetap aja lendir. Siapapun tidak akan suka. Bahkan antum ketika punya lendir nempel di sendalnya, antum berani pakai nggak? Berani pakai nggak? Nggak berani. Antum teng-teng, kemudian apa? Dicuci. Apalagi orang itu kezaliman. Maka ada sebuah hadis yang luar biasa menarik. Sebenarnya ingin kaji ini. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Ya, jika ada orang yang berbuat baik sama kita, maka balaslah dengan kebaikan. Kalau bisa lebih baik dari orang. Nabi mengatakan ketika ada seorang yang mengucapkan salam, apa jawabannya? Assalamualaikum. Itu jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih baik gak? Atau yang setimpal dengannya? Waalaikum. Rasulullah mengatakan man la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bersyukur kepada manusia. Artinya membalas kebaikan seseorang dengan keburukan. Mohon maaf cuma kata orang yang sudah meninggal saja, boleh nggak kita mungkit keburukannya? Ya. Boleh tidak? Tidak. Nggak boleh. Apalagi masih hidup. Ini kezaliman. Ini kezaliman. Tapi kita kadang-kadang nggak terasa. Ngalir aja. Orang yang meninggal saja tidak boleh kita mungkit keburukannya. Dilarang sama Allah dan Rasulnya. Apalagi orang yang masih hidup. Makanya Allah mengatakan menjamin ketenangan, kenyamanan, keamanan seseorang yang tidak mencampuri imannya dengan apa? Kezaliman. Itulah orang yang beriman. Makanya apa? Untuk mencapai itu Fir'aun bersabar. Antum bisa bayangkan setiap hari pembunuhan terjadi di mata istrinya. Setiap hari pembantaian di depan istrinya. Insyaallah jemaah Allah Subhanahu wa taala mengingat. Ya, ini diingatkan sama Allah Azza wa Jalla. Mengapa perempuan itu banyak yang masuk neraka? Jawabannya yakfurnal masyirah. Karena perempuan itu kalau dikasih salah satu aja yang diingat kebaikannya atau salahnya cuma. Nah, perempuan, laki-laki kalau begitu kira-kira sama nggak? Laki-laki kalau begitu sama nggak? Sama lah. Perempuan istri kita berbuat baik sama kita, satu kesalahannya, ini kita apa? Keburukannya diungkit lagi, sama nggak kira-kira? Sama. Makanya apa? Jangan seperti hadis tadi. Bukan hanya perempuan, kata Nabi, siapapun orang yang suka membalas kebaikan dengan keburukan, maka dilarang sama Allah dan Rasulnya. Dan itu samanya yakfurnal ashirah. Apa tadi dalilnya? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah apabila manusia tidak bersyukur kepada manusia. Bahkan antum diajarkan sama Rasulullah kalau dikasih sesuatu balasannya apa? Ucapkan. Kalau tidak mampu antum dikasih apa namanya? Prestin. Antum ternyata tidak mampu ngasih ini, bilang apa? Jazakumullah khairon. Jangan hilangkan khaironnya, karena khairnya doanya.
Kadang-kadang kita cuma jazakumullah, jazakumullah, jazakumullah apa? Sebutkan apa? Khairan. Itu doanya. Jazakallah Ustaz, jazakallah Ustaz, jazakallah apa akhi? Khair itu doanya apa? Semoga Allah membalas antum dengan kebaikan. Terima kasih atas kebaikan antum. Terima kasih ya, terima kasih ya. Antum bilang terima kasih, semoga Allah membalas semua kebaikan antum. Semoga Allah berkahi keluarga antum. Semoga Allah berkahi harta antum. Sekecil apapun kebaikan, lihat ya Pak. Ya, begitu luar biasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Beliau ketika meminum baca bismillah, setelah minum alhamdulillah, untuk mengucapkan thank you sama Allah. Terima kasih sama Allah, dikasih minum sama Allah. Ada kala kita mengatakan, segitu aja kok minta dibalas. Jawab. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan ayat berikutnya dalam surah Al-Bayyinah, ayat berapa? Ayat 6. Coba dibuka antum Qurannya. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa artinya ini? Coba baca. Ayo, handphonenya mana? Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, setelah diamanahkan Anda tugasnya beribadah kepada Allah, dia ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, baik dari orang-orang musyrik, maka Allah katakan fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan ditempatkan oleh Allah di mana? Neraka. Khalidina, kekal di dalamnya. Ya. Dan ayat berikutnya penutupnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia, kata Allah. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya manusia. Jadi kalau orang yang tidak beriman dikasih semua kesempatan, umur dikasih, nikmat dikasih, harta dikasih, dititipkan sama Allah semuanya, nggak beriman sama Allah Azza wa Jalla, maka itulah manusia seburuk-buruknya manusia. Kayaknya kadang-kadang kita masya Allah Pak, ya, kita itu kalau bersyukur Pak, dikasih nikmat sama Allah, dunia kita bertambah, syukurnya tambah. Ketika dikasih musibah sama Allah, dunianya nih dikurangin nikmatnya oleh Allah. Apalagi kemudian kita kurang betul, bahkan modalnya habis, bahkan kita tidak bisa kerja tuh. Masya Allah, tersiar kabar di mana-mana, bahkan semua orang tahu tentang dipecatnya kita dari perusahaan. Berita-berita di mana-mana, Masya Allah. Kenapa? Karena kita menganggap dunia itu adalah apa? Segala-galanya buat kita. Tapi kata para ulama, bahkan Nabi mengatakan kepada kita, padahal ada musibah yang lebih besar dari itu. Dengan habisnya dunia kita nggak bisa kerja, orang yang kita cintai meninggal, datang banjir, ya, tsunami di mana-mana. Ternyata kata Rasulullah ada musibah yang lebih besar dari itu. Musibah apa kata Nabi? Musibah yang menimpa agama kita. Musibah yang menimpa iman kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami musibah agama kami. Jangan jadikan musibah kami musibah yang menimpa agama kami. Kenapa?
Karena musibah agama itu lebih besar dari musibah dunia. Tapi kita memandang dunia itu segala-galanya buat kita. Kok bisa? Coba lihat yang sering kita dengar. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Kita ini orang-orang yang doyan ngumpulin duit, ngumpulin fulus, ngumpulin harta. Dari pagi gelap gulita kita pulang gelap gulita. Enggak pernah mengatakan lelah, capek. Giliran ada imam yang panjang bacaannya kita mengatakan capek banget. Maka banyak orang yang hijrah ke masjid-masjid yang lain. Kenapa? Karena masjid sini lebih panjang bacaannya ketimbang di sana. Maka mereka pergi itu. Jemaah. Padahal Allah sudah katakan sama kita melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, satu huruf Al-Quran Allah berikan 10 kebaikan, 700, bahkan berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi dibaca ketika salat. Bahkan Ali mengatakan seseorang yang baca Quran bersama imam dibacanya, didengarkan sama kita, Allah berikan 10 sampai 50 kebaikan satu hurufnya. Tapi kita semakin panjang bacaannya, semakin kabur dari imamnya. Semakin cari masjid-masjid yang pendek bacaannya. Kenyataan apa tidak nih? Ini kenyataan nih. Imamnya kelamaan. Ada imamnya yang rukunya tumanina, cari yang cepat-cepat dia. Bahkan pesan dia, kalau nanti menjadi imam jangan lama-lama, cukup setengah jam ya, itu paling lama sudah tarawihnya. Tapi di sini enggak. Kalau ada pesanan begitu, bilang pesanannya enggak diterima karena gojeknya belum sampai. Ini iman juga. Ini makanya mahal dengan Allah itu. Semakin lama kita berdiri, semakin besar tidak pahalanya? Besar. Semakin besar. Pertanyaan sekarang yang kedua, kita ini butuh Quran atau Quran butuh kita? Hah? Kita butuh Quran kan? Selama ini Al-Quran itu nunggu kita jemaah untuk dibuka. Selama ini jemaah, Quran itu adalah nunggu kita untuk dibaca. Makanya Nabi mengatakan jangan jadikan musibah kami musibah apa? Agama kami. Pertanyaannya, apakah semua orang yang ada di komplek ini, yang aktif di masjid, semuanya Qurannya baca? Enggak kan? Oh enggak Ustaz, sini masuk lancar, alhamdulillah. Sampai luar kepala Ustaz. Masya Allah. Bahkan kita baru sadar nih, baru sadar bahwa kita mengapa baru sekarang saya sadar. Ketika lidah sudah susah untuk baca Quran. Kata orang kita ini, kalau imam seperti tadi yang beliau orang Turki itu, Masya Allah enak. Wajar Ustaz tinggal di Turki, hanya bisa baca Quran. Kita tinggal di Indonesia, bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kita aja bahasa Indonesia belepotan. Coba kita ulangan bahasa Indonesia, siapa yang dapat bagusnya? Alibinya apa? Wah, itu kan ada grammarnya Ustaz, ada tata bahasanya, ada alasannya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala melihat ini. Allah mengatakan demikian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku pasti masuk surga, illa man abah. Kecuali orang yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Ini ayat 6. Apa yang tadi? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Ini orang yang enggan. Orang yang enggak mau masuk surga diajak kata orang, "Yuk masuk surga yuk."
Saya tawadhulah, nunggu nanti aja. Ada gak orang yang diajak, yuk kita sholat yuk. Ah kamu duluan, saya nyusul. Nyusul di mana? Nerusin gapleknya. Nyusul ke mana Pak? Indomaret. Ini kata Nabi ciri-ciri orang yang enggan masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikutiku, mentaatiku, mengimani apa yang aku bawa, mengamalkan dalam hidupnya, maka dia pasti masuk surga. Barang siapa yang menolak apa yang aku bawa, enggan dia melakukannya, maka dia telah menolak masuk surga. Nanti dulu lah, nunggu nanti kita sudah tua baru mau belajar. Ketika sudah tua nggak mau buka-buka Quran juga. Yang kedua, yang ketiga contohnya, sholat itu selama ini nunggu kita atau kita nunggu sholat? Saya tanya dulu, antum tercerna baik-baik pertanyaannya ya. Selama ini kita itu nunggu sholat atau sholat nunggu kita? Jujur dulu. Berantum rubah dulu sifat kita ini. Kita nih penduduk surga atau penduduk yang mana? Ya, kita nunggu sholat atau kita itu nunggu sholat? Kok nggak jawab tuh? Hah? Nunggu sholat, antum nunggu sholat? Nggak mungkin ada yang masuk kalau antum nunggu sholat. Buktinya apa? Kita nunggu adzan jemaah, adzan baru wudu. Kalau orang nunggu sholat gimana caranya? Sebelum adzan antum sudah, oh masya Allah, sebentar lagi akan datang. Jangan hari Jumat jemaah. Coba lihat, orang kalau nggak kajian nih yang kabur banyak nggak yang kabur? Alhamdulillah banyak, masya Allah, luar biasa. Di sini nggak ada Pak, banyak banget jawabannya nih. Antum jangan begitu. Ya, masya Allah Pak. Coba antum bayangkan, apa yang mereka dapatkan di rumah? Hanya nonton TV, kalau nggak buka handphone, betul atau tidak? Niatnya mau ngaji, subhanallah, sampai situ ngapain? Setan ini ngapain mau ngaji? No, TV bola dunia apa? Dunia apa? Bola dunia no. Ntar malam jam 2 bangun, dia mulai subuhnya bablas, bolanya dapat. Ya, antum tahu. Ya minimal saya dengar berita. Ya. Perancis sama Maroko yang menang siapa Pak? Perancis. Masya Allah. Hanya dengar berita dari antum doang. Berapa kosong? 2-0, Masya Allah. Pernah doanya ya Allah Maroko menang. Karena Maroko ada orang-orang Muslim. Tapi yang ngegolin pertama itu sebenarnya Pak Pena, itu istrinya bersadar. Istrinya bersadar itu Pak Usman. Namanya Usman namanya. Istrinya bersadar. Jadi orang Perancis ternyata pemain bola yang Muslim juga banyak ternyata. Insyaallah. Khadimin Allah ya kaum. Ala kulli hal. Ya, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan. Kalau antum sudah paham begini, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan sama antum? Kira-kira kalau rumus ini sudah terdapat dalam benak kita, pikiran kita, bahwa kata Pak Imam Bukhari, yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil isyan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kira-kira kita ngapain? Mau nambah atau kurang? Nambahnya itu kalau sudah mau Ramadan. Ya, masjid ini penuh terus Ramadan. Tapi itu hanya 5 hari. Berikutnya nyusut lagi sapi. Kembali ke asal. Sebelum terakhir tambah maju. Itikaf kalong. Malam datang, pagi pulang.
Boleh nggak Ustaz? Boleh. Lebih baik daripada iktikaf. Yang baik yang mana? Full. Kenapa? Karena surga Allah itu mahal. Makanya orang yang full Pak luar biasa. Top markotop. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat berikutnya. Ayat yang ketujuh, kita tuntaskan Pak. Apa sih sebenarnya balasan kita? Apa yang kita harapkan dari ini? Apa kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sudah ketemu belum al-bayyinah? Ya. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Terus imannya melahirkan apa? Melahirkan amal imannya. Amal apa? As-salih. Maka ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah makhluk terbaik. Atau dengan bahasa lain, sebaik-baiknya makhluk. Jadi orang yang beriman melahirkan amal saleh, maka mereka kata Allah dipuji oleh Allah. Khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Apa balasannya kata Allah penutup ayat ini? Jazaohum apa jazaohum? Balasan buat mereka. Jazaohum inda rabbihim. Balasan di sisi Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang dipuji Allah sebaik-baiknya makhluk, maka tidak ada lain kecuali surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Insyaallah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, kita pun ridho kepada Allah. Tidak protes. Ya, tidak protes. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ikhwani fi din, a'azzana Allah wa iyyakum ajma'in. Maka ingat, saya katakan tadi, kita ini jamaah adalah hidup di negeri bala. Ya, apa negeri bala? Mengapa Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa agar musibah yang menimpa, ya, yang menimpa dirinya, menimpa umatnya, jangan musibah yang berhubungan dengan agama. Karena dunia di sisi Allah tidak ada artinya. Dunia itu kecil kata Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah hadis diperumpamakan, mohon maaf sebesar-besarnya, ya. Kata Nabi seperti makanan, minuman yang diberikan bumbu makanan itu. Ada rasanya yang pada akhirnya makan itu akan dibuang ke tempat-tempatnya. Mohon maaf, itu dunia. Kata Nabi SAW. Makanya enggak ada arti. Bahkan dunia kata Rasulullah lebih apa? Hina karena tidak ada harganya. Seandainya dunia itu seharga sayap seekor nyamuk, niscaya orang-orang yang tidak beriman tidak akan diberikan minum walaupun seteguk air. Maka sebagian salaf mengatakan, ya, ketika putraku meninggal dunia, ada 1000 orang datang ke rumahku bertakziah, berbela sungkawa atas kematian putraku. Tapi ketika aku, kata beliau, meninggalkan satu sholat, orang sahabatku, temanku yang dekat pun tidak datang ke rumahku.
untuk berbelasungkawa. Kenapa? Karena dianggap meninggalkan sholat atau berjamaah meninggalkan sholat bukan musibah buat kita. Saya sampaikan 2 rakaat qobliyah subuh pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya. Yang ninggalin 2 rakaat banyak sedikit. Tenang nggak? Tenang, santai, bisa kerja, makan nasi wudhu, gado-gado depan nongkrong, padahal ketinggalan di masjid. Gak dapat 2 rakaat yang pahalanya lebih baik dengan dunia dari sini. Kenapa? Karena kita menganggap itu bukan musibah. Kata Nabi, ini musibah yang lebih besar dengan dunia. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati dimulakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati dimulakan oleh Allah Jalla wa'ala, ya. Kalau kita ingin mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla, maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla, ya. Apa kata Allah? Kita harus memenuhi berbagai macam ujian. Ujian apa, Ustaz? Ujian iman kita. Lihat mengapa Mus'ab bin Umair rela meninggalkan kesenangan dunianya. Mus'ab bin Umair rela meninggalkan kesenangan dunianya setelah Allah sapa dia dengan iman. Rela tinggalkan bapaknya, hartanya, kedudukannya. Mus'ab bin Umair karena dia paham surga Allah itu mahal. Dengan Allah itu mahal. Lihat jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan Bilal. Dia rela dianiaya, diintimidasi, disiksa di siang hari yang bolong. Di siang hari bolong disiksa, diikat tangannya, kakinya, ditindih batu. Tapi dia tidak merubah keimanannya kepada Allah. Dia rela disiksa karena dia paham bahwa surga Allah itu mahal. Nah, kita teruskan sebentar. Kita tutup dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Kita tutup dengan surah Al-Baqarah ayat 214. Bagaimana? Ya, Abu Bakar As-Siddiq rela mengorbankan seluruh hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla karena dia paham bahwa surga Allah itu mahal. Umar bin Khattab memberikan separuh hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla karena dia paham bahwa surga Allah itu. Makanya Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai sedekah seseorang, ya, yang diberikan kepada Allah kecuali harta yang paling dia cintai. Bukan parkiran motor masukkan kotak amal. Yang terbaik dari harta kita. Makanya mereka mengorbankan separuh hartanya Umar. Ya, Masya Allah. Lihat Nabi kita Ibrahim alaihissalam berta Ismail rela mengorbankan putranya karena perintah Allah. Dan rela meninggalkan anak-anaknya dan istrinya di gurun pasir yang tidak ada tanaman sedikit pun dan air di sana makanan. Tidak ada temannya jemaah. Karena dia paham, beliau paham surga Allah itu mahal. Allah hanya minta kepada kita menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Pertahankan iman kita bertambah. Sebagaimana saya katakan tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Pertanyaan kita, apa dasar alasan kita minta surga yang paling tinggi kepada Allah? Sholat sering terlambat?
Apa dasar kita minta sama Allah surga Firdaus yang paling tinggi, sedangkan kalau kita ngaji gak hatam-hatam tuh. Sedangkan kita kalau dipanggil datang ke sholat. Nabi kalau hari Jumat jemaah jam 8 sudah berangkat ke masjid. Beliau sholat, kita berangkat ke masjid. Sudah mendekati azan, masih nongkrong di luar sambil kita udud. Berapa? Udud. Berapa? Ya. Nunggu imam khotib duduk, kemudian dia bangkit lagi khutbah yang kedua, baru dia sibuk melepaskan dirinya wudhu. Seminggu sekali suruh sholat berjamaah, masih begitu, mintanya surga Firdaus. Apa kata Allah Azza wa Jalla ketika Allah menyuruh orang-orang Mekah, penduduk Mekah, untuk hijrah ke Madinah? Mereka meninggalkan segala-galanya, hartanya, rumahnya, istri-istrinya, ditinggalkan seluruhnya karena perintah Allah Azza wa Jalla. Sampai di Madinah ditanya sama Allah, apakah engkau kira bisa masuk surga tanpa diuji oleh Allah Azza wa Jalla? Mereka ditanya juga. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah tadi, ayat berapa? 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum? Ya. Apakah kamu kira bisa masuk surga padahal kalian belum diuji sebagaimana ujian yang ditimpakan sama Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang sebelum kalian? Apa ujiannya jemaah? Kaum muslimin yang rahmati Allah Azza wa Jalla, massadhumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Malapetaka, kesengsaraan, guncangan demi guncangan yang dahsyat. Sampai-sampai para rasul dan orang-orang yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah. Para rasul dan orang-orang yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah. Saking dahsyatnya ujian yang menimpa mereka, kapan Allah menolong kita? Kapan Allah bantu kita ini menyelesaikan dari masalah kita ini? Maka Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dengan siapa jemaah? Orang yang imannya selalu naik, enggak bercampur dengan kezaliman. Itulah orang yang ingin surga itu. Cukup sampai sini. Ya, tadi asar anak di rumah sakit, anak yang Bekasi, dekat Galaksi. Saya buru-buru sampai sini, sampai saya nyasar mau ke arah Pekayun. Ngapain ke Pekayun? Ke Galaksi aja mau ke sana lewat sini. Lancar sampai sini, alhamdulillah sampai sini seluruhnya. 5:30 anak dari sana berjuang untuk sampai sini karena biasanya di depan ini macet. Orang lagi berjuang berjibaku. Ya, pulang ke rumahnya, sampai rumah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, anak capek, tidak sanggup untuk ke masjid. Isanya lewat, maghribnya lewat. Tidak, betul. Makanya ditanya sama Allah, apa pengorbanan kita untuk masuk surga Allah? Apa pamrih kita kepada Allah untuk bersurga Allah Azza wa Jalla? Sedangkan orang yang punya pamrih ditanya sama Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan Allah akan turunkan bantuannya kepada kita? Ala inna nasrullahi qarib. Jemaah, ingat kita ini dipikulkan di pundak-pundak kita masing-masing apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ayo jadi makhluk-makhluk yang terbaik insyaallah dengan kita beriman kepada Allah, menjalankan ibadah kita
Karena kita amanahnya adalah untuk beribadah. Sampai di sini saja. Ada yang tanya? Baik, mungkin ada yang mau bertanya, jemaah. Silakan. Satu atau dua. Siapa? Oke. Jangan susah-susah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, sabar nih datanya jadi barang mahal ya, jadi barang langka. Sekarang ini mungkin ya ketika kita bandingkan dengan zaman Nabi dulu. Ya. Nah, kalau kita kita ke konteks kekinian gitu ya, sabar yang dibutuhkan itu sabar seperti apa, Ustaz? Sabar yang pasrah menunggu waktu sehingga hilang dengan sendirinya, atau sabar dengan berbuat sesuatu, Ustaz? Nah itu pertama. Yang kedua, saya penasaran sama dengan kisah suami istrinya Firaun dan Asia nih, Ustaz. Awal itu bagaimana mereka bisa menikah? Apakah nikah paksa atau gimana, Ustaz? Yang kedua anak bisa jawab, mantu. Gimana mereka nikah? Anak belum pernah dikisahkan di situ. Tapi yang jelas Asia dengan Firaun dipertemukan sama Allah untuk menjadikan kita ibrah. Firaun sebagai pelajaran buat kita, karena rakusnya dengan kekuasaan sampai-sampai dia mengatakan punya surga dan neraka. Diberikan istri yang sabar oleh Allah Azza wa Jalla, yang nanti pada akhirnya di surga dia akan menjadi istrinya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena buah kesabarannya. Nah, barakallahu fiikum, yang pertama. Ya, yang nomor dua Anda harus jawab. Karena belum ada iklannya. Kata mau di mana? Di kereta api atau di pesawat? Anda nggak tahu. Jemaah, bagaimana kita harus sabar? Ada 3 yang seharusnya dilakoni dalam kehidupan kita. Dan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Terus qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi ini. Itu manusia. Siapa manusia? Ada manusia. Maka malaikat berkata kepada Allah, manusia itu suka membuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Aku itu lebih tahu dari kalian. Jadi Allah itu hanya ngasih tahu, gak minta pendapat. Makanya Allah mengatakan, Ana lebih tahu dari kalian. Aku lebih tahu dari kalian tentang ciptaan. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, maka Allah tidak langsung menempatkan Adam di bumi, tapi Allah menempatkan di surga. Tujuannya apa coba? Tujuannya apa coba? Agar kita paham bahwa kampung halaman bapak kita Adam di surga. Maka Allah memberikan isyarat, jangan pulang ke kampung orang lain. Kampung siapa? Iblis. Di mana kampung iblis? Neraka. Kok kita mau daftar? Kamu sini? Itu hikmahnya mengapa Allah menempatkan dulu Adam di mana? Di surga. Setelah dia bermaksiat, maka layak bagi Allah untuk menurunkan apa? Padahal sebelum Adam diciptakan, Allah sudah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti Allah itu pengen, tujuan Adam diciptakan di bumi, bukan di surga. Apa sini? Maka ketika Adam diturunkan oleh Allah, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika Allah suruh diperintahkan semua yang di surga suruh turun, maka Allah tidak semerta-merta menyuruh mereka. Allah bekali mereka apa? Petunjuk. Kalau kita sekarang Google Map,
supaya sampai sama tujuan. Jangan nyasar sampean ya. Ini loh Masjid An-Nur di sini. Ya. Ini loh tempat antar tuju di sini nih. Maka diberikan Al-Qur'an kepada kita bekal petunjuk itu. Jangan keluar dari map. Maka Allah berikan kepada kita syariat-syariat dalam Al-Qur'an. Bersabarlah, kata Allah. Sabar ada 3. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan semua perintah Allah. Ingat ini, semua perintah Allah. Yang kedua, bersabar meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah. Semua bentuk maksiat, semua apa yang dilarang sama Allah, tinggalkan. Jangan dekat-dekat. Apalagi kerjain, jangan. Yang ketiga, sabar tentang ujian dunia. Berarti ada berapa sabar kita? 3. Yang pertama apa? Perintah. Yang kedua, larangan. Yang ketiga, sabar kita hidup di dunia. Dunia cuman sementara. Maka dibilang dunia, ad-dunya, artinya apa? Sebentar cuma. Tapi kita terlena dengan dunia. Kita terlena dengan permainan dunia. Makanya Allah la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Dunia itu adalah permainan. Semua orang terkecoh dengan dunia. Lahwun, melalaikan, wazinatun, dan keindahan dunia, serta kita dilalaikan dengan bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan apa? Putra-putra kita, keturunan kita, harta-harta kita, kedudukan kita. Padahal kata Allah, itulah permainan dunia.